Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Vivo Y29 4G, bukan yang 5G. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini dia yang kita beli yaitu Vivo Y29, Vivo Y29 baru. Dia baterainya 6500 mAh. Kalau yang sebelumnya itu 6000 mAh. Ini gokil sih, 6500 mAh, besar banget. Dan kanan kirinya kayak gini. Dan ini selling pointnya, baterainya 6500, chargernya 44 watt. Dan di sini ketahanan super ekstrim, tahan air ekstrim, mantap. Dan di sini ada air eraser dan juga Snapdragon 685 ya. Yang saya ambil ini yang varian 66GB internal 128GB, warnanya white putih. Kita buka. Oke, di bagian dalamnya seperti ini, ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan di sini ada stiker email. Dan di sini ada partisi, ada casing warna bening kayak gini ya. Dan di sini ada bundling kartu Telkom seri XL, ada panduan singkat kartu garansi, dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C dong. Oke, dan di sini ada kepala charger yang sudah mendukung charger 44 watt. Oke. Dan di sini ada SIM tray ejector. Mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Vivo Y29 yang 4G ya. Oke, kita ke smartphone-nya. Dan sekarang kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Dan sambil lalu kita lihat desainnya. Wah, ada desainnya guys. Ini kayak keramik gitu ya. Saya keinget dulu Huawei kayak gini. Huawei Mate 40 Pro. Kayak keramik kayak gini. Wah, ini desainnya mewah banget guys. Mewah banget guys. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Dan desainnya guys. Dan sambil lalu kita bahas di bagian sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini polos ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray yang modelnya hybrid ya, dual SIM atau satu SIM card dan satu SD card. Dan juga ada pelindung airnya di bagian sini ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon, colokan charger Type C dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128GB, di sini ternyata sudah sisa 103GB ya. Jadi dia berkurang sekitar 25GB. Lumayan sih. Ya, tapi memang kemarin Motorola itu kecil banget sih. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting-setting bentar. Dan kalau kita lihat di tampilan depannya, ini bezelnya masih lumayan tebel ya. Apalagi di bagian bawahnya, wih, dagunnya tebel banget guys, tebel banget. Kalau kita lihat dari bodinya, ini gokil parah, speechless banget ya. Ini kayak marmer, kayak keramik, tapi yang katanya marmer ini ala-ala marmer katanya. Wah, ini keren banget sih. Apalagi di sini tetap ada yang kayak aura light, tapi sekarang bukan aura light namanya, tapi dynamic light. Tak bedanya apa? Dan dia bisa munculin notifikasi kayak di Vivo V40 kayaknya ya. Tapi ini gokil sih. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini sebenarnya variannya ada 3, yaitu varian RAM 6GB internal 128GB yang dijual dengan harga 2.399.000, atau yang varian RAM 8GB internal 128GB yang dijual dengan harga 2.599.000, atau yang varian RAM 8GB internal 256GB yang dijual dengan harga 2.899.000. Tapi saya dapetin yang varian RAM 6GB ini internal 128GB dengan harga 2.129.000. Lumayan sih. Potongannya CBC 200.000 ini gokil. Oke, sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Warnanya ini ada 2 varian warna, ada putih marmer dan satu lagi itu coklat cendana. Yang mana beratnya itu beda. Yang putih marmer ini dia beratnya 208 gram, sedangkan yang warna coklat cendana itu katanya 204 gram ya. Beda sedikit. Dan untuk bodinya dia masih menggunakan plastik ya, tapi ala marmer gitu ya. Framenya juga masih menggunakan plastik. Dan dia juga memiliki IP65 dan juga IP69 yang katanya ini ala versi militer yang tahan banting dan juga tahan air, tapi bukan tahan air seperti biasanya. Dia tahan air ekstrim dan juga tahan banting ekstrim katanya.
Jadi dia aman untuk memakai jangka lama. Oke, dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD, ukurannya itu 6,68 in, resolusinya masih HD plus, yaitu 720 x 1608 pixel, rasionya 20:9, refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Kecerahannya sih 1000 nits di bawah terik matahari, ya lumayan kelihatan tapi agak keteteran ya. Dan untuk proteksinya saya kurang tahu, kayaknya nggak ada proteksinya di layarnya ya. Tapi untungnya dia masih dikasih screen protector. Oke. Dan untuk Androidnya dia menggunakan Android versi 15 dan interface-nya menggunakan FunTouch OS 15 ya. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Prosesornya dia menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 685 yang sudah 6 nanometer. Didukung dengan RAM 6GB bisa ditambah 6GB atau yang RAM 8GB bisa ditambah 8GB dan internal 128GB, tapi sayangnya masih menggunakan eMMC ya. Yang ini eksternalnya bisa ditambah ya, bisa diekspansi sampai 2 TB ya. Gokil. Dan yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 320 ribuan sih. Dan untuk sensor-sensornya ya lumayan lengkap. Dan untuk gyroscope-nya juga ada, mantap. Dan untuk lain-lainnya Air Blaster dia ada, yang kayaknya dia di bagian kamera belakang ini, yang hitam ini kayaknya kemarin di Teknospaguan itu ya. NFC ada, speaker sudah high stereo bagian bawah dan bagian earpiece ini, tapi lebih dominan bagian bawah, kecil di bagian sini ya. Bahkan volumenya bisa di up sampai 400%. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan untuk suaranya ternyata kurang ngebas ya, kurang ngebas ya, biasa-biasa aja, nggak istimewa. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan ya. Yang pertama dia ada side fingerprint dan juga face unlock. Dan dia juga bisa ketuk 2 kali untuk matikan layar dan ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Ini face unlocknya cepat ya. Oke, ketik, look 2 kali, mantap. Kita coba fingerprintnya. Oke, cepat ya. Akurasinya mantap dan cepat. Oke, bahkan lebih cepat suaranya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 6500 mAh dan didukung dengan charger 44 watt. Yang katanya diklaim dalam waktu 40 menit bisa ngisi 50%. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya irit banget sih. 1 jam pertama itu baterainya nggak berkurang sama sekali ya. Saya coba nonton YouTube selama 1 jam lagi ya, sekitaran 2 jam dari yang pertama itu baterainya cuma berkurang 2%. Dan ketika kita coba nonton lagi hampir 3 jam, ternyata baterainya cuma berkurang 3%. Ini gokil sih, gokil parah. Irit banget ya, pantesan diklaim sampai bisa tahan sampai 3 hari ya. Mantap. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 44 watt, dia 10 menit bertambah 13%, 20 menit bertambah 24%, dan 30 menit bertambah 35%. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 ya. Kayaknya ini ya depth sensor ya, sensor kedalaman. Dan di bagian depan ini ada kamera 8 megapiksel aperture f2.0 ya, wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode foto, ada mode portrait, dan di sini ada mode malam, ada mode video dan di lainnya. Oh iya, di videonya kalau kita lihat di sini dia perekamannya 1080, dia perekamannya sampai 1080 30 fps, atau kalau mau yang 60 fps kita ganti yang ke 720 ya, bisa 60 fps. Nah, setidaknya ada ya, walaupun cuma 720. Tapi untuk kamera depannya dia cuma mentok di 1080p 30 fps atau 720p masih 30 fps ya. Nah, gitu doang. Dan di lain-lainnya di sini kita lihat di sini ada 50 megapiksel, ada panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro dan tampilan ganda dan juga foto live. Kalau di gerak lambatnya dia mentoknya di 120 fps ya. Oke. Dan untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y29, Vivo Y29. Sayangnya dia nggak ada stabilizernya sih, jadi dia goyang kalau kita coba buat zoom sampai 10 kali ya, tapi sudah burik gitu ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kayak gini ya, tanpa AIS tanpa OIS dan juga AIS ya. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Oke, cuma kalau backlight kayak gini masih ke handle ya, walaupun backlight karena langitnya lagi sehat-sehatnya kayak gitu. Ini yang 30 fps. Dan kamera depannya dia bisa ngezoom juga sih, tapi kurang berfungsi sih. Berapa sih? Dan ini dia kalau kita gunakan 60 fps nya, tapi sayangnya kalau 60 fps dia mentok di 720p ya, bukan 1080p.
Dan ini dia perekaman video ganda di Vivo Y29 ya. Ini kita bisa pindah nggak? Oh, nggak bisa pindah, geser-geser kayak di Motorola ya. Kalau Motorola kemarin bisa dipindah-pindah kayak ini. Jadi bisa dipindah kalau kita stop dulu. Kalau sudah kerekam dia nggak bisa dipindah ya. Nah, kalau dua kayak gini juga bisa sih. Cuman kita harus stop dulu. Atau kita mau kecilin bisa, tapi sarannya di stop kan kayak gini. Di belakang lebih lebar, di depan lebih sempit. Tapi di stop dulu. Nah, dia bisa model hati kayak gini. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y29 4G. Kalau kita lihat di layar sih terang banget ya. Noise ada di bagian sini itu ada, cuma nggak parah-parah banget. Nggak seperti kamera ultrawide ya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini. Ini kalau malam-malam segini perekamannya. Gimana teman-teman? Cakep nggak? Teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera, warna, dan juga terangnya ya. Dan kalau perekaman kamera depannya, wah ini parah banget sih, banyak semutnya. Noise banget, parah sih. Ini kalau di layar parah banget, tapi biasanya hasilnya nggak separah ini. Cuman di layar itu karena mungkin IPS atau apa, ini parah banget, smooth semua. Tapi terang ya, maklum banyak cahaya kayak gini terang, wajar lah. Dan untuk hasil fotonya sih menurut saya sih oke ya kamera belakangnya. Apalagi kalau kita gunakan mode portraitnya. Tapi sayangnya langitnya lagi nggak ada ya, ketutup awan. Untuk kamera depannya juga oke. Sebenarnya agak pucat juga kayak di Vivo Y28. Cuman ini lebih berwarna, lebih natural sedikit. Mode portraitnya juga oke ya. Dan kalau kita buat ngezoom dia standar sampai 10 kali. Dan kalau kita lihat warnanya dia agak warm gitu ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini malah lebih kelihatan natural. Kalau malam-malam kita gunakan mode baterainya juga cakep, pakai mode malamnya malah lebih cakep lagi, lebih natural. Dan kalau kita gunakan kamera depannya ya sama sih, sama-sama oke. Apalagi kita gunakan mode malamnya, ini detailnya lebih cakep ya. Dan kalau kita gunakan mode portraitnya lebih oke sih. Dan untuk mode portraitnya itu lebih nge-crop ya daripada menggunakan foto biasa. Dan ketika kita gunakan di tempat yang gelap ini agak terang ya, lumayan terang. Tanpa menggunakan mode malam sih sama. 11-12 sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Vivo Y29 4G ya, bukan yang 5G. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Untuk hasil fotonya sih standar sih menurutku. Ya hasil videonya standar, apalagi dia nggak ada ace-nya ya. Dan Vivo ini menurut saya sih cakep banget desainnya, cakep banget. Sekarang kita bahas bagian kelebihannya. Pertama, dia desainnya cakep banget, ala-ala keramik atau marmer, cakep pokoknya. Walaupun masih menggunakan plastik. Yang kedua, dia baterainya 6500 mAh yang katanya bisa tahan sampai 3 hari. Gokil, mantep sih. Ini awet banget sih. Bahkan katanya bisa tahan sampai 5 tahun. Kesehatannya itu nggak akan turun dari 80%. Yang ketiga, chargernya sudah 44 watt, lumayan cepat. Yang keempat, dia tahan banting ekstrim, bukan tahan banting biasa tapi tahan banting ekstrim, bahkan katanya ini ala-ala militer. Yang kelima, dia tahan air ya, tahan airnya itu juga ekstrim, ada IP65 dan juga IP69, kayaknya dicemplungin ke air juga aman. Yang keenam, NFC ada. Yang ketujuh, ada AR blasternya. Yang kedelapan, ada dynamic light-nya. Yang dulu itu di seri V itu namanya Aura Light, sekarang diganti, bukan diganti ya, memang yang ini versi ini namanya dynamic light, yang bisa nyala kalau ada notifikasi saat main game, nonton musik, atau lagi ngecas. Yang kesembilan, speakernya bisa di up sampai 400%, gokil, kenceng banget. Yang ke-10 ada slow motionnya. Yang ke-11 ada tampilan gandanya. Yang ke-12 dia bisa ngerekam sampai 60 fps, cuma sayangnya 720p ya. Yang ke-13 ada AI Circle to Search. Ya, dia bisa untuk mencari kayak di Samsung, tinggal kita tandain nanti dia akan mencari harganya barang ini berapa. Keren sih, ada AI eraser juga dan lain-lain. Dan sekarang kita bahas di bagian kekurangannya. Yang kelebihannya sudah banyak banget sampai 13 biji. Sekarang kita akan bahas di bagian kekurangannya. Yang pertama, dia sayang banget nggak ada ace-nya. Di atas 2 juta nggak dikasih ace. Yang kedua, dia masih menggunakan eMMC. Sayang banget internalnya masih menggunakan eMMC, bukan menggunakan UFS. Yang ketiga, sayang banget layarnya masih HD+, bukan Full HD. Yang keempat, dia nggak ada ultrawide-nya. Dan kekurangan yang terakhir, dia nggak ada jack audio 3,5 mm nya ya. Ya, ini sebagian orang mungkin ya merasa nggak enak karena biasanya buat ngegame itu butuh jack audio sih. Karena kalau pakai wireless itu dia delay. Dan mungkin itu aja sih kekurangannya dan juga kelebihannya ya. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih, apakah HP ini recommended? Kalau teman-teman pengen upgrade silahkan, ini upgrade sih, lebih bagus daripada Y28 kemarin. Dan mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.